Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Diana Rizka dari kelas Fisika 12. Di sini saya perwakilan kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan model atom Rutherford dan percobaan Balmer. Yang pertama saya akan jelaskan tentang kelemahan model atom Rutherford. Nah, tak berapa lama setelah Rutherford menemukan model atomnya tersebut, ternyata ada banyak beberapa kelemahannya. Yang pertama itu kelemahan utamanya itu terletak pada pergerakan elektron dalam mengelilingi inti atom. Nah, yang kedua itu sendiri tidak mampu menjelaskan susunan atau kedudukan elektron dalam suatu atom pada saat dikaitkan dengan pemancaran radiasi elektromagnetik. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjelaskan sifat kestabilan elektron dalam atom atau hasil uji coba digunakan hukum-hukum klasik. Hukum-hukum klasik. Nah, hukum-hukum klasik yang dimaksud di sini yaitu hukum gerak Newton dan hukum Coulomb. Nah, inilah kelemahan model atom Rutherford, ada 3. Tetapi walau bagaimanapun, menurut pandangan teori klasik, sembarang partikel bermuatan yang bergerak akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnet. Ini bermakna elektron yang memancarkan radiasi elektromagnet akan kehilangan energi dan jari-jari orbit akan mengecil. Lama-kelamaan atau setelah beberapa saat mengelilingi inti, elektron akan bergabung dengan inti dan akhirnya atom akan musnah. Dalam kenyataan masih banyak atom yang stabil. Inilah kegagalan utama model atom Rutherford. Model atom Rutherford bukan hanya gagal menjelaskan fenomena yang berlaku, tetapi juga hukum dasar dalam menurunkan persamaan masih mengemukakan ide-ide dan metode klasik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan Balmer. Di sini Balmer dan kawan-kawan melakukan eksperimen untuk mengukur spektrum yang dipancarkan oleh gas hidrogen. Dan di sini juga Balmer melakukan eksperimen untuk menemukan fakta bahwa spektrum itu bersifat diskrit. Nah, gas hidrogen yang ditempatkan dalam tabung itu sudah dilengkapi dengan elektroda atau yang biasa disebut dengan lampu Balmer. Dan kemudian elektroda lampu Balmer ini disambungkan ke sumber tegangan DC, tegangan tinggi ya di sini, yaitu tegangan DC. Nah, dan mengakibatkan lampu Balmer ini menyala dengan warna cahaya yang berwarna pink. Nah, spektrum dari lampu Balmer itu kemudian diamati dengan menggunakan spektrometer, alat ukur spektrometer, dan tampak berupa bahwa spektrum atom itu kontinu. Nah, Balmer melakukan pancaran cahaya tampak dari atom hidrogen dengan lintasan tertentu. Di sini ada yang namanya lintasan tertentu. Nah, jika ada elektron dari luar atau tingkat yang lebih tinggi berpindah menuju ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron itu yang dapat memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnetik atau cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini menghasilkan pada transisi elektron dari berbagai kulit luar yang menuju ke kulit dua, di mana kulit kedua itu sama dengan N sama dengan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atom hidrogen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini merupakan atom yang paling sederhana karena hanya memiliki satu elektron yang mengelilingi inti. Nah, dengan demikian spektrumnya pun itu akan sangat sederhana. Pada tahun 1885, Balmer menemukan 4 buah garis pada spektrum hidrogen. Di sini 4 spektrum hidrogen yang memiliki panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya itu sebesar 656 nanometer, 486 nanometer, 434 nanometer, dan 434 nanometer, dan terakhir yaitu 410 nanometer. Nah,
garis-garis ini ternyata cocok dengan rumus yaitu 1 lambda sama dengan F dalam kurung 1/2 pangkat 2 dikali 1/n pangkat 2. Ini N adalah kulit, dimana kulitnya itu 3, 4, 5, dan 6. Nah, keempat garis yang dalam percobaan Balmer ini biasa disebut dengan deret Balmer. Deret Balmer ini diperoleh selanjutnya bahwa deret Balmer itu juga berkembang sampai ke daerah ultraviolet. Di mana lambda sama dengan lambda ini sama dengan 365 nanometer. Nah, Balmer juga meramalkan adanya sejumlah garis-garis spektrum yang ada pada waktu itu yang belum ditemukan. Nah, garis-garis spektrum yang memenuhi persamaan disebutlah deret Balmer. Bilangan kuantumnya itu sama dengan melebihi dari 1. Nah, rumusnya yaitu lambda. Rumusnya yaitu 1 lambda sama dengan R dalam kurung 1/1 pangkat 2. Kan di sini bilangan kuantumnya harus lebih dari 1. Nah, dikali 1/n pangkat 2. Kulit luarnya ini sama dengan 2, 3, 4. Nah, yang kedua yaitu deret Balmer, di mana terjadi spektrum akibat perpindahan elektron ke bilangan dari 2. Di sini atau cahaya tampak. Di mana rumusnya itu hampir sama. F sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali N pangkat 2, di mana N-nya itu sama dengan 3, 4, dan 5, 6. Itu saja. Dan yang ketiga, deret Faraday. Nah, yang ketiga yaitu deret Faraday atau intramerah ke pertama intramerah pertama. Nah, yang bilangan kuantumnya itu harus lebih dari 2. Lambda sama dengan R 3 pangkat 2 sama dengan 1/n pangkat 2. Di sini N-nya sama dengan 4, 5, dan 6. Nah, yang keempat yaitu deret Bradker atau intramerah kedua. Lambda sama dengan R 1/2 kali 1/n pangkat 2. N-nya di sini 5, 6, dan 7. Selanjutnya yaitu deret yang terakhir
yaitu deret yang terakhir yaitu deret Fourier atau intramera ketiga, di mana 1 lambda sama dengan R 1/5 pangkat 2 dikali 1/n pangkat 2. Nah, di sini n-nya yaitu 5, di sini kulit luarnya yaitu 6, 7, dan 8. Nah, baik, mungkin sekian untuk penjelasan kelemahan model atom Rutherford dengan percobaan Malmer. Dengan kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.